Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Nurjannah, NIM 1650186, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Beasiswa Kurang Mampu Menggunakan Metode Promed. Latar belakang, setiap tahunnya di lembaga MTSDD Tarakan mendapatkan kuota bantuan beasiswa, baik dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota maupun dari yayasan setempat. Dan di dalam menentukan penerima beasiswa masih dilakukan secara manual dan hanya berdasarkan pendapat atau perkiraan saja dari bagian kesiswaan. Dan hal ini dinilai kurang efektif dan hasil rekomendasinya sangat tidak tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan proses rekomendasi di dalam penentuan beasiswa tersebut. Pada permasalahan bagian administrasi, sering terjadinya kesulitan di dalam menentukan keputusan siapa saja yang terpilih menjadi calon penerima bantuan beasiswa tersebut dengan kriteria-kriteria yang memiliki sifat secara khusus atau kurang tepatnya penyaluran beasiswa. Pada batasan masalah terdapat 7 poin. Yang pertama adalah studi kasus ini dilakukan di MTSDD Tarakan. Yang kedua, sumber beasiswa berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun dari Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad. Yang ketiga, pengambilan data yang diseleksi adalah siswa baru kelas 7 berjumlah 50 orang siswa pada tahun 2019-2020. Yang keempat, kriteria penentu pada elemen pengambilan keputusan penerimaan beasiswa kurang mampu yaitu pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, surat keterangan kepemilikan, kartu perlindungan sosial, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sehat, program keluarga harapan, serta kepemilikan tempat tinggal. Kriteria nilai rapot yang terdiri dari nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA diambil dari nilai rapot terakhir kelas 6 pada semester ganjil. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan sistem ini yaitu Microsoft Visual Basic.NET dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Poin ketujuh, output yang dihasilkan adalah siswa penerima yang mendapatkan beasiswa. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan metode. Tahapan pertama adalah penentuan kriteria dan subkriteria, di mana tabel kriteria ini terdapat simbol, kriteria, subkriteria, dan bobot. Simbol K1 dengan kriteria pekerjaan orang tua. Memiliki subkriteria wira swasta atau pengusaha bobot 1, karyawan swasta atau honorer bobot 2, buruh nelayan petani peternak bobot 3, tidak bekerja atau pensiun bobot 4. Simbol K2, kriteria penghasilan orang tua, subkriteria, lebih dari 3 juta, bobot 1, 2 juta sampai dengan 3 juta, bobot 2, 1 juta sampai dengan 2 juta, bobot 3, kurang dari 1 juta, bobot 4. Simbol K3, kriteria jumlah tanggungan, subkriteria 1 orang, bobot 1, 2 orang, bobot 2, 3 orang, bobot 3, lebih dari 3 orang, bobot 4. Simbol K4, surat keterangan kepemilikan, subkriteria, tidak memiliki dokumen, bobot 1, memiliki dokumen, bobot 2. Simbol K5, kriteria kepemilikan tempat tinggal, dengan subkriteria, rumah pribadi bobot 1, rumah dinas bobot 2, rumah singgah bobot 3, rumah kontrak atau sewa bobot 4. Penjelasan metode selanjutnya, menyiapkan data calon penerima. Di sini, tabel kriteria sudah ada beberapa kriteria dan nama calon penerima beasiswa, serta kita lampirkan jenis kelamin dan NIS siswa. Pengolahan nilai selanjutnya adalah pengolahan nilai kriteria alternatif. Di sini, pada penilaian nilai kriteria alternatif, terdapat alternatif. Ada A1, A2,
A3, A4, dan A5, serta kode kriteria K1, K2, K3, K4, dan K5. Di sini sudah kita memasukkan isi-isi nilai bobot yang sudah diisi masing-masing dari data alternatif. Perhitungan derajat preferensi adalah di sini memakai kriteria biasa atau usual criterion. Yaitu di sini kita sudah masing-masing, misal contoh di K1 kita ambil kode berpasangan pada kriteria K1, A1 dikurang A3. Kita menghitung nilai X, A1 bernilai 3, A3 bernilai 4. A1 dikurang A3 berarti 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Untuk menentukan Px, jika X lebih kecil sama dengan 0, maka P atau X sama dengan 0. Jika X lebih besar dari 0, maka Px-nya sama dengan 1. Maka Px kriteria pertama sama dengan 0. Penjelasan metode selanjutnya yaitu perhitungan indeks preferensi. Perhitungan indeks preferensi didapatkan dari nilai bobot dari masing-masing kriteria yang nilainya dijumlahkan dikali 1 dibagi 5. 5 didapat dari masing-masing kriteria. Maka di sini kita melihat A1 dengan A3 nilainya 0. Selanjutnya untuk perhitungan living flow. Untuk perhitungan living flow, kita kembali ke tabel perhitungan indeks preferensi. Di situ kita dapatkan tabel perhitungan indeks preferensi yang mana nilai keseluruhan dihitung secara mendatar atau horizontal, kemudian jumlahnya yang dihasilkan dikali dengan 1 per banyaknya data. Per banyaknya data dikurang 1, maka menghasilkan nilai living flow. Begitu pula berlaku kepada perhitungan entering flow, di mana kita hitung secara menurun atau vertikal sehingga kita mendapatkan nilai jumlahnya dikali dengan 1 dibagi per banyaknya data dikurang 1, maka menghasilkan nilai entering flow. Kita lihat seperti di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke perhitungan net flow. Di sini perhitungan net flow mendapatkan hasil net flow adalah living flow dikurang nilai living flow dikurang dengan nilai entering flow, maka mendapatkan hasil net flow. Nah, kemudian pada saat proses perankingan, di sini kita melihat proses perankingan berdasarkan nilai net flow yang tertinggi mendapatkan nilai urutan yang teratas. Baik, kita masuk ke demo aplikasi. Kita jalankan program. Di sini terdapat 2 inputan nama dengan password. Kita coba kita masuk, berarti di sini inputan namanya ada yang salah. Kita coba dengan yang benar. Kita masuk. Kita masuk ke form utama. Di sini terdapat menu navigasi dan tombol siswa. Tombol siswa dan tombol rekap. Kita masuk ke tombol siswa. Pada form siswa terdapat berbagai macam inputan. Inputan NIS, nama jenis kelamin, kelas, nama orang tua, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat, serta inputan penilaian terdiri dari beberapa kriteria yang telah kita tentukan. Kita coba mengisi data siswa baru. Misalkan, kita input jenis kelamin perempuan, kelas 7A, nama orang tua, misalnya Abdul Rashid. Tanggal lahir
tahun, misalkan tahun 2000, bulan Juli tanggal 11. Kita isi inputan nilai pekerjaan orang tua, misalkan wira swasta, penghasilan orang tua 2 juta, jumlah tanggungan misalkan 2 orang, surat keterangan kepemilikan tidak ada, kepemilikan tempat tinggal kita isi dengan sewa atau kontrak. Kemudian dari nilai 4 rapot kita jumlahkan sehingga menghasilkan misal 300. Kita ingin proses simpan. Nah, di sini ada beberapa yang belum terisi, jadi segera harus kita isi terlebih dahulu. Tempat lahirnya, Tarakan, serta alamatnya, Jembatan Besi. Proses simpan, data tersimpan. Jika kita ingin mengubah data, misalkan kita panggil kembali. Di sini yang ingin kita ubah adalah alamat yang sebelumnya Jembatan Besi, kita ubah misalnya di Lingkas Ujung. Kita proses simpan apakah terubah, data telah terubah. Apabila kita ingin menghapus data, dikarenakan penginputan NIS yang salah, maka bisa kita panggil kembali Nurjana, misalkan kita klik tombol hapus, maka muncul pesan hapus data siswa. Jika yes, maka akan terhapus, jika no, maka tidak akan terhapus. Kita untuk saat ini kita hapus saja. Ya, data telah terhapus. Baik, kita masuk ke form rekap. Pada form rekap menampilkan secara keseluruhan tahapan-tahapan metode dalam proses penentuan penerima beasiswa. Di sini muncul nilai kriteria alternatif. Apabila kita ingin menampilkan, kita klik tampilkan, maka muncul berbagai macam kriteria beserta data alternatif atau kode calon penerima beasiswa. Untuk menghitung derajat preferensi, kita klik tombolnya, maka muncul tampilan derajat preferensi. Dan untuk menampilkan nilainya, kita klik tampilkan nilai derajat preferensi. Maka muncullah nilai-nilai tersebut. Untuk menghitung nilai indeks preferensi, kita klik, maka akan tampil indeks preferensi. Kita tampilkan nilainya, kita klik, maka muncul tampilan-tampilan seperti ini. Jika kita ingin menghitung nilai living flow-nya, kita klik hitung nilai living flow, maka akan muncul tampilan nilai-nilai living flow. Kita klik tampilkan, maka akan muncul nilai-nilai tersebut. Kita klik hitung untuk menghitung nilai entering flow, kita klik, maka akan muncul tampilan nilai entering flow, kita tampilkan dan muncul nilai tersebut. Untuk menghitung nilai net flow-nya, kita klik kembali, maka akan muncul tampilkan nilai net flow-nya. Nah, di sini kita tunggu dulu sejenak, masih proses ya. Di sini terdapat data alternatif, kemudian juga keterangan living nilainya, nilai entering dan nilai net flow. Di sini untuk mendapatkan hasil nilai net flow-nya yaitu living dikurang entering, maka secara otomatis menghasilkan nilai net flow-nya. Kemudian kita klik ranking. Nah, di sini sudah muncul proses perankingan. Di sini di dalam nilai net flow ada beberapa nilai yang sama. Maka nilai rapotlah sebagai kriteria pendukung untuk mendapatkan nilai-nilai yang urutan yang terpilih. Baik, selanjutnya hasil analisa yang telah dilakukan pada sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa kurang mampu menggunakan metode PROMET bahwa terdapat
kemungkinan calon penerima beasiswa memiliki nilai net flow yang sama. Hal ini dikarenakan tidak dapat menangani masalah dalam pemilihan alternatif optimal dan membutuhkan fungsi tambahan. Maka dari itu, saya menambahkan kriteria pendukung yaitu nilai rapot agar dapat melakukan proses ranking lagi yang dikhususkan kepada kelompok calon penerima beasiswa yang memiliki nilai net flow yang sama dengan adanya kriteria pendukung ini. Dapat mengoptimalkan sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan beasiswa kurang mampu menggunakan metode PROMED. Sekian untuk presentasi saya hari ini, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.